Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman lagi sehat-sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya nanti akan ngobrol bersama teman saya, sama-sama anggota di Asikmas Kecamatan Cilongok. Dia adalah orang yang sangat multitasking ya, bisa nyanyi, bisa usaha, terus pokoknya organisasinya banyak dan macam-macam lah. Nah, nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya kita langsung saja sapa. Beliau adalah Ibu Ita Rohani. Ya, Ibu Ita, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat ya, Mas Same. Oke. Gimana kabarnya? Mas, alhamdulillah baik, sehat. Mas Same bagaimana? Alhamdulillah masih bisa di sini. Iya. Masih sehat. Itu yang terpenting nanti musim Omikron. Omikron, betul. Mudah-mudahan kita nggak sampai terkena itu ya. Betul. Sudah sampai ya Mas ya. Betul, sudah Pengennya sampai. nanti UMKM berjalan, tidak ada isu apa-apa lagi, tidak ada isu wabah-wabah apapun lah, virus apapun. Betul sekali. Ya, gimana Mas Same? Apa yang bisa kita Oh, obrolkan iya. ini sore hari ini? Kita mau coba kulik-kulik nih tentang Mbak Ita, Bu Ita ini. Ini kayaknya sibuk banget. Ini saya penasaran sebenarnya Bu Ita itu kesehariannya sebenarnya kesibukannya apa, terus aktivitasnya itu apa aja nih? Bu, Iya. bisa di-share sama teman-teman. Kalau di kulik-kulik sebenarnya sama aja. Saya, Mas Mame dan mungkin teman-teman Asikmas dimanapun berada itu sama-sama pelaku usaha, juga aktivitas sehari-hari juga sama sebenarnya. Cuma mungkin nilai plusnya karena kita ada organisasi juga ya Mas Mame ya. Jadi kadang-kadang memang 24 jam itu seolah-olah seandainya bisa nambah itu ya sama lah, saya ibu rumah tangga. Tentu kan namanya perempuan sudah menikah, kewajiban yang paling mendasar adalah ibu rumah tangga, juga mengurus anak. Selain itu mengelola juga UMKM di Desa Pernah sendiri. Namanya UMKM-nya itu kelompok usaha bersama Bunga dan Lelion. Berarti KUB Bunga Dandelion. Oh. Ya, itu. Jadi aktivitasnya itu Mas. Kalau selain itu ya saya memang di sini di Muslimat ya ketua ranting, di kecamatan ya pengurus anak cabang. Berarti benar-benar kalau 24 jam itu kurang ya. Di cabang juga bidang advokasi dan hukum kabupaten. Belum lagi tambah gabung di Asikmas juga ya Bu ya. Betul, gabung di Asikmas itu sebenarnya satu anugerah juga, karena UMKM itu mau tidak mau butuh terorganisir. Wadah ya. Nah, kalau tidak itu kita yang sudah saya lakukan sebelum gabung di Asikmas kan kesulitan pemasaran, terus legalitas, kemudian kita kesulitan kemasan kita kan nggak naik gitu loh, gitu aja. Gitu. Nah setelah di Asikmas ternyata legalitas kita dibantu karena sifatnya kan kolektif ya, kita tahu informasi NIB, PIRT semuanya alhamdulillah sudah bisa, dan dibantu oleh pengurus Asikmas Cilongok khususnya ya divisi 2 itu sudah gratis itu. Kemudian packaging juga semakin baik, yang tadinya mungkin kayak gitu ternyata ada beberapa yang ikut fintech kemarin yang pelatihan. Betul. Akhirnya kan terbuka wawasan, menaikkan juga pasaran ini produk. Itu manfaatnya luar biasa Mas. Kalau saya mau jujur, memang di Asikmas itu yang jelas kita tertata gitu. Tertata ya. Iya, Lebih tertata. terorganisir. Karena tadinya saya kan masuk organisasi ini apa gitu. Kalau arahnya mau ke partai politik, ya arahnya ke kepentingan tertentu, golongan ya tertentu. saya pasti paling pertama mundur gitu. Oh. Tapi setelah masuk alhamdulillah tidak ada yang dipikirkan kecuali naik kelas UMKM, naik kelas itu. Oke, Iya, seperti alhamdulillah. jargon Asikmas ya. Betul, ya. Oke, jadi itu ternyata kesibukannya banyak sekali, dari ibu rumah tangga, kemudian ngurus KUB Dandelion, jadi ketua ranting muslimat juga, bahkan sampai yang di kabupaten.
Sampai kemudian tambah lagi sekarang belum lama ini nambah juga Asik Mas. Nah, Iya. Bu kita salin semua itu kan tadi kalau bisa soal usaha kan tadi ada Book Dandelion. Nah itu kan kayak lebih ke kelompok. Nah sebenarnya kalau Ibu Ita sendiri itu ada nggak kayak usaha yang jenengan secara pribadi sedang geluti? Iya. Jadi kita kan kalau UMKM sendiri kan singkatannya usaha Mikro, kecil. Nah, berarti tentunya gabung di situ syaratnya mempunyai usaha ya, Betul. punya usaha minimal yang di bidang apa ya istilah industri lah ya. Nah waktu itu saya punya mas waktu memang gabung di KUP Dandelion itu saya dulu ada istilahnya ya produk unggulan ini. Oh ya, siap. Ada ceker, mercon dulu saya bikin. Ceker mercon. Ada sambal cumi. Kuliner berarti ya? Iya kuliner, biasanya betul. kuliner, ya. Iya waktu itu kuliner karena bulan Ramadan itu waktu itu online lumayan pesanan makanan. Nah, tapi berjalannya waktu memang sekarang lebih ke jasa sih. Itu bukan saya meninggalkan yang kuliner itu insya Allah mau rintis lagi. Nah, tapi yang lagi fokus ini saya di jasa. Sekarang lagi fokus di jasa. Ya, jasa pun kita kan di UMKM tidak hanya produk ya, Betul, jasa juga. betul. Misalnya rias pengantin. Rias pengantin. Ya, Oh. rias pengantin. Terus yang terakhir ini karena rias pengantin saya masukkan ke IO yang sedang saya dirikan. Jadinya sekalian saya buka event organizer yang di dalamnya ada jasa rias, jasa travel mungkin wisata, ziarah, bahkan travel umroh. Oh, Iya. luar biasa sekali. Jadi ini dengan kesibukannya tadi sudah dijelaskan. Sekarang malah lagi ngerintis IO yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan bisa travel wisata, bisa rias pengantin juga. Nah, jadi sebenarnya itu pun karena apa ya mengelola relasi gitu loh. Mengelola, kita cerdas mengelola, tidak harus cerdas menciptakan ya. Betul. Misalnya saya tidak punya biro travel umroh ya, tapi orang butuh orang yang umroh kan tidak tahu informasi. Nah saya kebetulan kerjanya di Kemenak penyuluh gitu ya, yang terkait sering ke Kemenak maksudnya. Tahu ada biro yang ada di Kemenak. Nah makanya saya gandeng biro itu biar nanti bisa kita pasarkan di masyarakat, kita sosialisasikan. Jadi sebenarnya bironya saya biro yang benar gitu, tapi mengelola itu. Kemudian rias pengantin, saya punya skill rias pengantin, tapi saya nggak punya misalnya dekorasi. Dekornya. Nah teman-teman kita tukang dekor, jasa sewa dekor banyak. Nah ketika kita ada IO bisa gonta-ganti dong dekornya kalau kita. Jadi kita artinya harus cerdas juga, tidak harus kita itu memiliki apa yang menjadi istilahnya usaha kita, asal kita mau ya. Bahkan itu ada asas tolong menolong akhirnya. Ya contoh misalnya saya wedding, saya nggak punya studio foto. Akhirnya saya gandeng yang bisa foto, bisa dekor. Dari satu event berapa UMKM yang kita rangkul ya. Bahkan sampai catering. Saya nggak punya catering sendiri kan. Nah tapi kita siapa lagi yang bukan keluarga besar Asik-Mas. Karena Asik-Mas ada, mau catering ada, mau apa saja ada. Itu Mas Mame. Jadi kita hanya istilahnya ada unsur ini juga sih ya, maksudnya saling menolong gitu. Kalau produk yang kita sendiri keluarkan mungkin tidak sebanyak teman-teman, tapi kita bisa membantu memasarkan lewat beberapa event gitu. Nah, ini tadi kita ngomong kaitannya dengan IO yang dirintis dan apa aja yang di dalamnya. Nah, ini malah saya jadi penasaran, namanya sih apa? Tadi belum ada namanya nih tadi. Teman-teman nggak tahu kan? Iya betul namanya. Ya harusnya di sini ada ya. Iya harus. Ya mungkin nanti bisa itu ya. Iya, ini namanya. Sementara karena apa ya baru launching belum lama, jadi
Namanya itu Pelangi Event Organizer. Namanya Pelangi. Iya, Indonesia banget Mas Mamet. Jadi memang kita brand utama adalah Biro Umroh. Yang maksudnya kita memang sedang pilot project yang paling ya. Dan banyak yang menanyakan gitu, kok nggak namanya Kearab-araban ya, kalau di Umroh nanti kearab-araban asal apa gitu lah. Mahasiswa apa Aroyan gitu. Itulah kita ini sesuatu yang Indonesia ya. Saya pengen satu saat kelak pas rombongan kita ke Mekah itu bannernya Pelangi. Wah, ini Indonesia banget loh. Jadi aku nggak memang ya bukannya bahasa Arab nggak suka ya, maksudnya ini kan pilihan, nggak masalah, nggak ada dalilnya harus suka kan ya. Cuma dan filosofinya memang Pelangi itu kan berwarna-warni, selalu cantik gitu ya, dan kita selalu menerima perbedaan lah. Warna pelangi itu kan tidak satu, jadi kita apa ya IO yang fleksibel gitu, jadi tidak terpancang dengan satu ini fanatik ke satu, tapi kita berwarna-warni. Gitu. Jadi Indonesia banget lah. Iya. Begitu. Tumben-tumben ini, kalau biasanya rata-rata kalau Biro Umroh kan nama-namanya biasanya kearab-araban gitu ya. Oh iya. Namanya Pelangi. Indonesia banget. Nah, nih Bu Ita, dengan segudang kegiatan yang saya yakin lah menguras tenaga, ini kok bisa? Artinya Ibu bisa membagi waktunya, ataupun kok bisa Ibu tetap semangat, itu gimana nih? Tips and triknya mungkin, nah ini perlu di-sharing sama teman-teman di UMKM. Oke, dan gemuk ya kan? Ya itu, udah banyak kegiatan masih bisa kayak gitu. Meyakinkan kalau kita itu benar-benar tidak ada masalah gitu ya. Iya. Kalau soal waktu, manajemen waktu itu memang kan cerdas banget. Kalau di awal-awal kita kadang-kadang melakukan satu kegiatan, fokus di satu, ya udah satu itu aja. Tapi mungkin itu juga satu kelebihan yang dimiliki perempuan, multitasking. Perempuan tuh apa karena perempuannya atau karena apa, walau alam ya. Artinya memang ketika kita mengerjakan satu kegiatan, itu dalam satu waktu bisa beberapa kegiatan pun kita selesaikan, dan kita manajemen waktunya hanya mengalir sih Mas, artinya kita sih prioritas schedule ada, tetap ya nomor satu adalah keluarga gitu. Jadi kita ada katakan misalnya Sabtu Minggu, karena kita organisasi keagamaan itu mesti di hari Minggu, maka kita ambil Sabtunya untuk keluarga. Kita usahakan Sabtu itu jangan bikin acara selain acara keluarga. Tapi kembali lagi anak-anak saya juga ada yang di pesantren, jadi kadang-kadang ya waktu keluarga saya kuliah, anak saya di pondok, akhirnya kerja lagi. Cuma asiknya kita orang UMKM ya, orang Aspikmas itu kan kerjanya itu kalau tidak ada apa di kantornya di rumah, terus direkturnya kita, jadi nggak ada yang mengikat. Jadi 24 jam itu bisa kita kerja dari rumah, bisa ngurus anak gitu. Yang penting intinya sebenarnya jangan dijadikan beban lah gitu. Jadi kalau seorang istri yang bekerja atau punya kegiatan banyak, ya suami mendukung dan mengetahui lah kegiatannya apa. Alhamdulillah sih sejauh ini kadang di rumah kita ngurus IO-nya, juga anak kita pantau, kadang-kadang juga jam keluarnya nggak harus 24 jam kan gitu. Mengurus bisa dari rumah lah. Berarti intinya adalah berarti dengan semua kesibukan itu yang paling penting manajemen waktunya, sama kemudian mungkin tetap waktu sama keluarga. Sama menjalankannya itu jangan dibikin beban. Jangan. Iya, kalau kita bikin misalnya hari ini schedule-nya kayak schedule apa orang lagi diklat gitu. Itu malah stres gitu. Jadi schedule penting, tapi dicari yang buat kita nyaman gitu. Misalnya kerjaan kita apa sih? Ya kalau memang kantoran, mau tidak mau jam ini sampai ini di kantor gitu ya. Tapi kalau pelaku usaha seperti saya bisa di rumah. Kantor ada Mas, kantor kita di Cibarang. Oh, di Cibarang. Iya, jadi saya tuh kalau kantor untuk IO di Cibarang, itu di perempatan lampu merah itu 50 meter lah dari lampu merah ke selatan. Ya, itu kiri jalan. Enggak, kiri jalan. Oh, kiri jalan. Ya, berarti sebelum RSUD kan jauh. Ini masih
Terus kadang juga kita ngantor karena penyuluh di KUA juga. Jadi tuh ngantornya bisa 2 tempat. Tapi ya alhamdulillah penyuluh juga nggak harus setiap hari ke kantor. Terus IO juga kalau kita bisa kerjakan di rumah ya kerjakan di rumah gitu. Itu yang memang saya pilih untuk bisa bekerja seperti itu. Tapi kalau sudah, kan dulu juga pernah saya jadi guru kayak jenengan ya di Sokaraja. Jadi berangkat jam 6:30 jam 6, pulang itu sudah 3:30 jam 4. Dan itu kan sudah tidak bisa di bahasa Banyumasnya diiguh. Udah pasti sakot iya, gitu. Itu sudah jam 4 jam itu udah tidak bisa. Sisanya itu baru kita mau berkarya untuk apa-apa. Dan itu bagi saya sisanya adalah lelah gitu. Karena mau berkarya apa sudah capek. 2010 saya resign. Nah dari 2010 itulah mulai punya usaha. Mas Mame. Luar biasa. Jadi walaupun banyak kegiatan, walaupun banyak sekali program dan mungkin rencana yang akan dilakukan, tapi tetap bisa dijalani semua dengan semangat pasti. Semangat dan enteng gitu. Enteng, iya. Iya. Nah, mungkin ini ada ibu pesan-pesan buat teman-teman ini, terutama buat teman-teman pelaku usaha, terutama ibu rumah tangga ini, gimana caranya supaya ibarat katanya keluarganya keurus, usahanya keurus, tapi juga bisa aktif di kegiatan organisasi ataupun kemasyarakatan. Iya. Tipsnya ya, terutama ibu yang seorang ibu ya, kalau bapak ya memang udah nggak mungkin nggak begitu ini ya. Yang jarang itu kan ibu, satu bisa jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi aktivis, pekerja. Itu memang butuh satu ya kecerdasan ya, kecerdasan artinya kecerdasan itu bukan pintar ya, tapi cerdas mengelola, memanage segala sesuatunya. Contoh misalnya kita bangun tidur ya, dari bangun tidur sudah kita utamakan adalah anak suami bangun itu sudah rapi. Itu aja sebenarnya untuk mengawali pagi sudah cukup, karena anak-anak bangun enjoy, sarapan ada, itu kesehariannya kan senang. Meskipun habis itu misalnya kita harus pergi, tapi jangan sampai pergi meninggalkan rumah berantakan. Setelah itu keluarga komunikasi lah bahwa ibu kegiatannya tidak hanya di rumah tangga, karena itu wajib hukumnya keluarga tahu. Iya, di aktivitas kita suami anak harus tahu. Ya, jadi ketika ibu kok pulang agak sore mereka tahu ibu habis pengajian, ibu habis ya. Kadang kan kita karena asik di luar, tahu nggak tahu, anak-anak hanya terima lelahnya, suami hanya tahu istrinya kelelahan. Tuh, yang selanjutnya ya, ketika mendapat manfaat dari pekerjaan kita, utamakan keluarga yang merasakan, jadi mereka support gitu. Nah, enjoy lah, ringan, biasa ya, kalau bisa lah ya berdoa, itu bisa, tapi memang betul begitu. 24 jam kita menjalani aktivitas yang banyak tapi tidak terasa, tidak merasa kalau kita sedang bekerja, kita sedang gitu. Tapi bagi mungkin yang di luar pelaku UMKM sih, kita nggak bisa ya memang dia sudah komitmen saja di PNS, kerja di kantoran ya dengan dunianya mestinya mereka punya kenikmatan tersendiri. Tapi kita yang pelaku UMKM ini, bahkan kita bekerja pun sambil hiburan. Coba kalau Mas Mame kan misalnya punya usaha, misalnya usahanya kayak saya travel. Nah, kita travel kan jalan-jalan, jalan-jalan kemana-mana. Iya, yang usaha kuliner makan, incip-incip makan kayak gitu. Jadi happy lah menjalani sesuatu itu dengan bahagia. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi soal Wita dengan segala kegiatannya, kemudian Wita dengan segala tips and tricksnya, sebenarnya gimana sih caranya untuk kita itu bisa bagi waktu, bagaimana caranya kita mengurus keluarga dengan baik tapi tetap bisa usahanya lancar dan kegiatan organisasi ataupun masyarakat itu lancar.
Bu Ita, ini nampaknya udah cukup panjang, jadi mungkin saya akhiri untuk kesempatan Siap. kali ini. Siapa tahu insya Allah besok bisa main di sini lagi, bisa kita ngobrol-ngobrol Oke, lagi oke. dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Pokoknya sukses terus untuk Aspikmas Kecamatan Silongo. UMKM naik kelas luar biasa. Luar biasa. Ya, dan buat teman-teman semuanya, ini tadi saya akhirnya jadi tahu informasi bagi teman-teman yang pengen apa jalan-jalan, mungkin itu ziarah atau bahkan sampai umroh atau bahkan sekedar kepengen mungkin apa pengantin gitu, butuh rias, bisa langsung hubungi ke Bu Ita ya. Di IO-nya di Pelangi, alamatnya di Aji Barang. Jadi dari Perempatan itu kiri sedikit kayak gitu. Kalau nggak ke Pernasi Jaya. Kalau nggak pernah aja ya Bu. Ini nomor HP bisa ada di bawah nggak? Ya bisa. Nanti saya Cantumkan ya. cantumkan di description ya Oke. gitu. Bisa dikontak langsung ke Bu Ita. Di bawah ini ya. Betul, di bawah ini. Ya, mungkin itu aja Bu Ita, sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa berlanjut di lain kesempatan. Nah, untuk teman-teman mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dari saya cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.